Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Sehat Mahasiswa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wihdatul Fikrah selaku moderator di acara podcast kali ini. Saya berasal dari Prodi TLM kelas A semester 2 Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang mungkin hampir pernah dialami oleh semua mahasiswa, yaitu kurangnya olahraga dan istirahat akibat padatnya aktivitas kuliah. Mahasiswa itu sering dihadapkan dengan jadwal kuliah, praktikum, tugas, laporan, hingga kegiatan organisasi yang padat. Kesibukan tersebut membuat banyak mahasiswa mengurangi waktu tidur dan jarang berolahraga. Bahkan sebagian menganggap begadang itu adalah hal yang wajar demi menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, dalam podcast ini, aku, moderator bersama dua narasumber yang akan mendiskusikan fenomena tersebut melalui pengalaman yang sering dialami oleh mahasiswa, dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental, serta solusi yang dapat diterapkan agar mahasiswa tetap sehat tanpa mengorbankan prestasi akademik. Nah, untuk membahas hal tersebut, sudah hadir nih narasumber 2 dan narasumber 1 kita. Halo semuanya. Hai. Oke, terima kasih ya udah datang di podcast kali ini. Sebelumnya nih, perkenalan dulu deh dari kalian berdua. Siapa dulu dimulai nih? Dari narasumber 1 dulu boleh, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Megawati. Saya berasal dari jurusan Prodi Teknologi Laboratorium Medis, angkatan 2025 dan sekarang sudah memasuki semester 2 di Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke, sekarang untuk narasumber 2 silahkan. Perkenalkan, nama saya Jumrotu Salika, biasa dipanggil Lika. Saya dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis di Universitas Aisyah Yogyakarta. Sekarang sedang di semester 2 dan akan menuju semester 3. Oke, udah mau menjadi cutting nih ya. Iya. Aduh. Oke, lanjut ke podcast kali ini. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang itu hampir semua mahasiswa tuh mereka tuh mengatakan sibuk. Menurut kalian, apakah benar kesibukan kuliah menjadi penyebab utama mahasiswa kurang tidur dan kurang berolahraga? Dimulai dari Kak Angga dulu deh. Oke, terima kasih untuk Mbak Bida. Ya. Jadi kalau untuk menurut saya, terutama sekarang bagi mahasiswa kesehatan ya, yang selain sibuk kuliah itu ada juga praktikum, laporan, persiapan ujian, serta ada presentasi atau pagi-pagi ada pretest. pretest. Ya, benar. Pretest ya. Boleh deh, benar. Jadi selain itu juga ada kegiatan organisasi gitu. Nah, ketika tugas tersebut menumpuk, banyak mahasiswa waktunya biasa digunakan untuk tidur dan olahraga berikutnya itu akhirnya dikorbankan. Oke, berarti sebenarnya masalahnya tuh bukan karena mahasiswa itu tidak tahu pentingnya olahraga, tapi lebih sulit ya karena mengatur waktunya. Ya, betul sekali. Sebagian besar mahasiswa sekarang itu sebenarnya sadar bahwa olahraga itu sangat penting. Iya. Oke, saya rasa itu memang ya sering terjadi di kalangan mahasiswa karena banyak nih mahasiswa yang berkata kayak nanti aja ya olahraganya setelah tugas itu selesai, padahal tugas berikutnya ya tetap aja berdatangan gitu. Nah, sekarang bagaimana menurut narasumber kedua terkait fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa tersebut? Kalau dari saya ya, itu sangat setuju, dimana itu mahasiswa tuh selalu menunda-nunda kan. Terkadang mereka itu berpikir kayak besok deh, kan besok gak ada tugas, tapi kan mereka tidak tahu ya besoknya itu tugas itu datang apa enggak sih, ada enggak sih dikasih oleh dosen maupun para teman-teman yang lain. Mungkin kan kita tugas gak mungkin dari dosen aja ya, mungkin beberapa dari organisasi juga ada. Jika kalian ikut organisasi pasti akan ada beban di mana organisasi itu meminta kalian untuk bikinin PPT, bikinin apalah gitu ya kan. Kalau kita kuliah berorganisasi itu tuh pasti akan harus membutuhkan manajemen waktu di mana harus seimbang, di mana kita organisasi jalan, kuliah pun tetap jalan. Dengan begitu kayak kita tuh walaupun sibuk, kita tetap harus olahraga, walaupun hanya jalan kaki, jogging, atau cuman sekedar jalan-jalan ke sekitar mana lah, jalan ke sekitar kos, turun mau ke kampus, kan kita pasti ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, itu pasti akan ada jalan dan itu akan
itu akan membakar beberapa kalori ya. Jadi itu tuh juga sedikit olahraga walaupun tidak banyak gitu aja sih kata saya. Berarti manajemen waktu untuk mahasiswa itu penting banget ya. Iya benar kali Kak Mida. Oke, sekarang nih kita masuk ke dampaknya. Banyak mahasiswa itu berpikir, cuma kurang tidur beberapa hari. Sebenarnya apa sih dampaknya jika kebiasaan ini tuh terus dilakukan? Dimulai dari narasumber kali deh. Kalau dari saya ya, dari dampak pendeknya dulu deh. Kalau dari dampak pendek tuh mungkin kita bisa lihat deh secara langsung di mana tubuh kita itu kurang fit, di mana tidur kita itu kurang dari 7 sampai 9 jam kan. 7 sampai 8 jam itu sudah fleksibel lah. Itu sudah menurut beberapa dari sumber yang saya dapatkan, apalagi dari Halodoc itu banyak yang mengatakan 7 sampai 8 jam itu adalah waktu yang sangat bagus untuk tubuh kita melakukan regenerasi. Tubuh kita biar regenerasi Selnya itu lebih bagus, iya, lebih dalam kondisi yang fit gitu ya kan. Dan itu juga dampak lainnya kayak konsentrasi itu jadi menurun. Karena apa? Kita itu semalaman kita lembur kerja lapar ya. Tiba-tiba kita udah lihat jam, wah udah jam 3 nih, tidur deh bentar gitu. Bangun-bangun jam 6, itu cuma 3 jam. Kita tidur 3 jam itu kemungkinan kita itu belum dalam kondisi fit, dimana tubuh kita itu masih capek-capeknya. Karena apa? Baru ngerjain tugas semalam itu, siapa yang gak capek ya enggak? Iya. Apalagi belum lagi beberapa tugas sering terjadi karena apa? Pertama mereka itu kurang tidur itu tadi ya kan. Terus kayak mereka begadang, nggak ada olahraga, walaupun olahraga jalan tapi bisa lah diseimbangkan dengan makanan yang benar-benar yang dikatakan pas sehat di masa sempurna. Iya. Oh, oke gitu ya Kalika. Iya. Nah, kalau dari Kalika kan tadi lebih spesifik kan membahas dari masalah kurang tidur di kalangan mahasiswa. Nah, sekarang dari Kamega itu kalau dari sisi kurang berolahraganya itu gimana? Karena tadi sempat Kalika tuh bilang kalau di antara sisi kurang tidur itu tuh juga ada sisi kurangnya berolahraga. Nah, gimana nih Kamega? Kalau untuk berolahraga ya, sebenarnya olahraga itu sangat penting ya untuk tubuh kita agar tetap terlihat bugar atau biar otot-otot kita itu tidak kaku saat berjalan. Nah, kurang olahraga itu intinya bisa terjadi tadi di mana tubuh kita akan terlihat sangat kaku atau bugar. Nah, jika dilakukan terus-menerus dapat menimbulkan risiko obesitas atau bisa terjadi tekanan darah tinggi, yaitu di mana serta penyakit jantung di kemudian hari. Nah, selain itu juga sebenarnya dapat mengurangi stres karena tubuh kita itu menghasilkan hormon yang membuat suasana hati kita itu akan terlihat menjadi lebih baik. Oke, berarti selain olahraga itu sebenarnya kurang tidur tadi penting, tapi olahraga juga kalau diseimbangkan dua-duanya juga lebih penting lagi. Nah, kita kan sekarang di lingkup Universitas Aisyah Yogyakarta nih di Unisa. Nah, menurut Kamega, gimana sih kalau misalnya kayak mahasiswa dengan padat-padatnya tugas kuliah, terus tidak sempat jogging kecil-kecilan, terus kayak misalkan bersepeda, nge-gym, atau kayak melakukan aktivitas olahraga lainnya, itu tuh gimana sih agar mahasiswa tersebut bisa melakukan olahraga atau aktivitas fisik dalam masih proses dalam lingkungan kampus seperti itu. Gimana Kamega? Sebenarnya tidak harus olahraga yang sangat berat sih, bisa juga kita kayak melakukan jalan kaki atau bisa jalan kaki sebanyak 30 menit, naik tangga, tidak harus nge-gym juga gitu. Iya. Oh, berarti dari kayak misalnya dari ke kos ke kampus itu bisa dengan menggunakan jalan kaki ya, nggak harus dengan kendaraan juga ya Kamega. Oke. Kalau di Universitas Asia kan sekarang tuh mereka tuh memfasilitasi mahasiswa dengan jalur lift sama jalur tangga. Menurut Kamega nih, ada baiknya tuh kita menggunakan lift atau tangga. Kalau misalnya kepepet, kayak aduh jadwal kelas udah mulai, ini gimana nih, kita harus naik lift apa naik tangga apabila bersangkutan dengan yang jarang olahraga tadi. Gimana Kamega? Kalau menurut saya mending naik tangga karena kan itu udah ini ya bahwa mahasiswa tersebut jarang olahraga. Nah, jadi bisa terjadi tubuh dia itu kaku dan apa ya? Mahasiswanya jadi gimana nih? Boleh nggak ikut tambahin? Boleh.
Terima kasih nih Iya. boleh nambahin. Kalau dari saya mungkin ya tadi kan Kak Mega udah bilang Ya. mungkin naik tangga lah gitu ya lebih baik. Cuman kita lihat dulu deh, Ya. kita itu kan tahu di kampus ini tuh kita ada 9 lantai. Ya. Kalau kita memang kepepet dan jamnya sudah mepet itu dan dalam kondisi lift benar-benar ramai ya. full, iya benar Kak. Terus itu tuh kita udah benar-benar waktunya kurang 2 menit deh, 2 menit kita harus ke kelas gitu ya. Mepet banget Dosennya ya. udah sampai dan Ya. itu dosennya udah bilangnya terlambat tidak akan saya absen bilang gitu. Oh, Nah, my God. Otomatis kita kan pasti panik ya. Iya. Kita tuh pasti ada keinginan kayak, aduh gimana ini? Pasti kita udah panik, pikiran kita udah kacau. Naik tangga deh kayak gitu. Ya. Mungkin kalau dari orang-orang yang nggak olahraga itu pasti akan mengalami yang namanya ototnya shock. Oh, karena iya udah lama dia tidak olahraga. jalan tangga atau lari yang terlalu jauh, tiba-tiba Iya. dia langsung naik tangga secara ekstrim. Bener Kak. Wah. Dan itu sering terjadi. Beberapa mahasiswa itu ada pernah, kalau tidak saya salah dengar ya, Iya. itu pernah ada kakak tingkat maupun di angkatan kami ya, itu tuh ada yang sampai pingsan karena dia memaksakan untuk naik tangga dari Iya. dia dari lantai 1 ya, dia Waduh. naik ke lantai 7. Wow. Dia tidak sanggup di tengah jalan teman-teman dan dia langsung pingsan. Dan itu beberapa yang terjadi kalau kita memaksa naik tangga ya. Iya. Udah tahu tubuhnya itu lama nggak diajak olahraga, jadi tiba-tiba naik tangga nih, dan itu tuh nggak dalam lantai yang jarak dekat gitu, Iya. jaraknya benar-benar jauh, lantai 1 ke lantai 7 nih, itu berapa anak tangga ya kan? Iya. Dan iya, itu iya. tuh sebenarnya bagus aja, cuman kalau dari sisi efeknya yang kurang olahraga itu benar-benar buruk, itu bisa sampai sikop itu tadi atau pingsan ya kan guys. Oh, iya. Dan kalau mungkin kalau cuma di lantai 3, lantai 4 kita naik tangga itu masih worth it lah, nggak apa-apa. Iya. Naik aja tangga gitu selama itu memang benar-benar kepepet. Tapi kalau kepepet dan itu benar-benar dalam kondisi seperti itu, mending izin dulu deh. Iya. Kalau nggak tanya PJ-nya, boleh nggak saya minta tolong untuk kasih tahu ke ibunya saya sedang antri lift. Iya. Terus ini mau nggak mau saya harus antri karena saya tidak berani untuk naik langsung tangga karena Iya. saya mau olahraga, bilang aja seperti itu. Oke. Kan beberapa dosen bakal Iya. tolerir kan Iya, ya, ada nggak? toleransinya kan Iya, waktunya. benar. Iya. Daripada nanti kejadian kayak gitu kan, Iya, apalagi benar. tiba-tiba dia mengalami sesak atau tiba-tiba kayak itu kan bisa ya. Iya. Kalau dari sisi-sisi yang lain kan banyak ya kalau yang kurang olahraga. Kalau Iya. yang olahraga mah ya udah kayak gitu, cuman ya mereka bakal setelah naik tangga butuh minum. Iya, Kan benar. harus ngeluarin Dia gitu, tidak Kak. berhidrasi juga Iya, kan. benar banget, makanya itu kalau dipikir-pikir sama aja. Oke, berarti tuh ketika mahasiswa tuh merasa stres karena tugas tadi, justru tuh dia tuh olahraganya sama tidur yang cukup tuh penting juga ya. Iya bener banget Kak, kalau nggak seimbang itu benar-benar Wah, bahaya ya. bahaya banget. Oke, sekarang kita coba bahas studi kasus dulu. Nah, misalnya nih, ada mahasiswa tingkat 2 yang setiap hari tuh tidur sekitar 4 jam karena mengerjakan laporan praktikum sehari. Nah, ia tuh sudah sampai 3 bulan tidak pernah berolahraga. Dan kalau dari fasilitas kampusnya, dia tuh terus aja menggunakan lift. Katanya kalau naik tangga tuh dia suka ngos-ngosan dan kayak malas gitu lah. Jadi dia memilih jalur yang cepat aja gitu, meskipun dia mengantri. Nah, akhir-akhir ini dia tuh sering mengantuk saat perkuliahan berlangsung. Nah, sulit berkonsentrasi dan dia juga mudah sakit. Kalau kalian menjadi temannya, apa nih saran yang akan dilakukan dari narasumber satu dulu deh, Kak Mega? Kalau dari saya ya, saya akan menyarankan untuk mengatur manajemen waktu agar tidak semua tugas itu harus dikerjakan pada malam itu sebelum H-1 deadline tugasnya. Nah, jadi agar mahasiswa tersebut bisa mengatur waktunya untuk istirahat, berolahraga seperti tadi ya. Jadi prioritas itu dapat membantu agar kebiasaan mahasiswa tersebut tidak akan terganggu kurangnya waktu tidur dia. Oke. Nah, tadi kan untuk saran ya kalau apabila kami gak jadi temennya. Nah, kalau untuk berolahraga itu tuh nggak harus olahraga berat kan, tadi seperti udah dikatakan, bener bisa banget. dimulai dengan jalan kaki kecil selama Iya. 30 menit atau enggak kayak
nggak usah deh naik Gojek dan kendaraan lain, jadi Jalan bisa kaki jalan kaki aja dari deh, kos dari ke kos ke kampus kampus, atau bener. pulang dari kampus ke kos. Iya. Dan juga bisa kalau bisa ya itu maksud tuh harus datang Hamin 30 menit atau Hamin berapa menit jauh lebih cepat sebelum kelasnya dimulai agar Benar dia banget. bisa naik tangga Naik atau tangga atau olahraga naik lift gitu, kan nggak apa-apa gitu. olahraga kecil terlebih dahulu kan, Iya. biar nanti sampai di kelas tuh dia tidak ngos-ngosan dan pada saat naik tangga tadi dia tuh tidak terlalu ekstrim dan pingsan di tengah jalan tuh ya. Oke, jadi itu untuk olahraga tuh sebenarnya tidak harus pergi ke gym juga kan? Iya benar, nggak perlu Iya kayak benar. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri podcast ini, saya tuh ingin meminta nih tips dari masing-masing narasumber muda kita, dari Kak Mega sama Kak Alika, dimulai dari Kak Mega dulu terkait tips singkat untuk mahasiswa yang jarang berolahraga dan juga kurangnya tidur. Dimulai dari Kak Mega, silakan. Tips saya adalah jangan menunggu waktu luang untuk berolahraga. Silakan atur waktu sejak awal minggu ini atau karena kesehatan pada tubuh kita itu sangat penting dan juga itu merupakan prioritas. Oh iya. Sekarang nih tips atau trik singkat deh untuk mahasiswa dari podcast tadi, boleh disampaikan oleh Kak Alika, silahkan. Kalau dari saya pribadi mungkin ada sih tips singkatnya, itu mulai dari yang simpel dulu deh. Iya. Dari makanan kalian dulu deh. Kalau kata saya makan sih 4 sehat 5 sempurna ya kan. Iya. Ada karbo, ada protein, ada vitamin, dan itu pun dikomplekskan dengan yang lain lagi ya kan. Iya. Jadi kalau dimulai dari yang kecil, dari makanan dulu ya kan. Kita juga butuh serat kan, jadi makan makanan yang berserat juga. Kalau selanjutnya mungkin dari gaya hidup, dimana tadi kurang tidur sama kurang olahraga ya. Iya. Kalau dari situ mungkin kita bisa mengubah, dimana tadi Mbak Mega udah singgung ya, dimana memanajemen waktu ya kan. Iya. Di situ kita bisa membuat nih timeline atau schedule itu kita runtutin. Kita kan ada juga HP nih, ada laptop, ada tablet, kita ada gadget nih. Bisa lah kita bikin jadwal itu kita tulis di kalender, maupun kita ada aplikasi yang bisa mengontrol jadwal kita. Iya. Kita bisa mendownload itu juga. Seperti time management gitu ya? Iya benar Kak. Nah itu tuh bisa banget digunakan. Menurut saya itu sangat worth it ya. Oke. Jadi intinya tuh mahasiswa tuh harus mengatur pola hidupnya kayak gimana, terus bisa membagi waktu atau time management dengan tepat, pola makannya juga, pola makannya dijaga, tidurnya harus tepat waktu meskipun banyak laporan dan tugas-tugas yang berdatangan ya. Itu karena kita juga prodi masih dalam lingkup fakultas ilmu kesehatan ya. Jadi kita tuh harus mengerti kayak gimana cara mengatur waktu yang benar biar diri kita kan nanti untuk bisa membantu proses penyembuhan orang lain. Jadi memastikan mereka itu bisa sehat dan kita juga sebagai calon tenaga kesehatan gitu kan. Kita harus sehat terlebih dahulu ya. Dan kita kan juga yang tahu tubuh kita sendiri ya. Gimana kalau tubuh kita udah capek ya udah istirahat, jangan dipaksa. Itu bisa bikin kalian stres guys. Harus sehat jiwa dan raga ya. Iya, bener kan? Aduh. Oke, jadi dari diskusi kali ini kita tuh bisa belajar bahwa kurangnya olahraga dan kurang istirahat tuh bukan sekedar kebiasaan biasa, tapi jika dilakukan terus-menerus itu tuh akan memengaruhi kesehatan fisik, kesehatan mental, bahkan prestasi akademik dari mahasiswa tersebut. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai mengatur waktu yang lebih baik, menyempatkan berolahraga secara rutin, memberikan tubuh yang waktu untuk cukup istirahat dan menjaga pola makan atau gaya hidup kita. Nah, terima kasih kepada dua narasumber ini. Materinya sangat bermanfaat sekali ya. Oke, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan serta mendengar podcast kali ini. Sampai jumpa pada podcast lain waktu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.